Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar saudara sekalian, sahabat-sahabat saya PAS TV, dimanapun Anda berada menyaksikan dengan berbagai macam multimedia berkenaan dengan PAS TV, baik di YouTube, channel PAS TV, PAS Jabar, live streaming, ataupun melalui App Store PAS TV. Seperti biasa, saya Subarsyah akan menemani Anda dalam program Ngopi PAS, yakni ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Ngopi PAS kali ini adalah hal yang sangat istimewa karena akan didiskusikan, dibicarakan, dibahas, dikupas pada saat Hari Guru. Hadir bersama saya PAS TV, Kang Rizky, juga Gus Ahad. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pada kupasan berikutnya yang pasti lebih hangat, kita ngopi dulu bersama Ngopi PAS. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Bandung terkenal sebagai kota pendidikan. Tidak salah jika di kota kembang ini banyak terdapat perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan lahir sejak tahun 1913 dengan visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat, serta misi memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dengan moto Luhung Elmuna, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana, Paguyuban Pasundan berperan untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Di tahun 1960, Paguyuban Pasundan mendirikan Universitas Pasundan atau UNPAS, yang kini menjadi salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia dengan akreditasi A dan meraih ranking ke-31 perguruan tinggi swasta se-Indonesia versi 4ICU. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana UNPAS memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Memiliki ruang kuliah yang nyaman, dengan dosen pengajar yang mumpuni dan berpengalaman, serta berbagai fasilitas lain, seperti perpustakaan, mudah menemukan berbagai referensi dan jurnal internasional, menjadi alasan saya untuk memilih Pasca Sarjana UNPAS. Ruang sidang, aula seminar, laboratorium bahasa. Fasilitasnya juga oke, nggak kalah sama kampus lainnya kok.
media online, tempat ibadah, serta kafe rooftop dengan pemandangannya yang indah. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan oleh manajemen dan mahasiswa pasca sarjana Unpas. Bahkan, pernah mendatangkan Presiden Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri, dan tokoh nasional lainnya. Kegiatan lainnya yang rutin digelar di pasca sarjana yakni reuni IKAT Pasca Sarjana Unpas, seminar nasional dan internasional serta rapat kerja manajemen dan pimpinan. Pendidikan harus menciptakan mahasiswa yang memiliki karakter asertif, yaitu karakter petarung yang pantang menyerah dan pemberani. Karakter mahasiswa yang seperti itulah yang nantinya bisa menyelamatkan aset-aset Indonesia yang tersisa dan mengubah dunia. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Baiklah, saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudara mitra PAS TV, pemirsa PAS TV yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Saya ingin berdiskusi dulu dengan Kang Rizky. Di tengah-tengah menyambut Hari Guru. Kang Rizky adalah ketua ya, dari Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri. Ya, itu apa sih kegiatannya sehari-hari dan apa targetnya? Baik, terima kasih Pak. Saya dari FGHBSN, yaitu Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri. Ini merupakan forum atau wadah komunikasi dan informasi antar sesama guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik di SMA Negeri, SMK Negeri, dan di SLB Negeri Provinsi Jawa Barat. Sehari-harinya kami mungkin bertukar informasi, komunikasi terkait kesejahteraan guru, terkait pengembangan kompetensi, kegiatan-kegiatan yang menunjang, meningkatkan profesionalitas guru. Itu. Nah, terus happy-nya ngapain tuh? Apakah hanya mengurusi soal nasib gurunya saja, atau juga menyangkut kesejahteraan, menyangkut karir, menyangkut kompetensi, atau apapun? Selain itu, apa programnya? Ya, programnya ya kami ya bekerja sama dengan pihak-pihak, misalkan untuk menyampaikan adanya keluhan-keluhan dari guru-guru honorer yang bersertifikat pendidik gitu. Terus mungkin bekerja sama kalau ada informasi-informasi seminar ya. Happy-nya ya kita untuk yang mendapatkan sertifikat pendidikan pada akhirnya mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, itu juga yang kita perjuangkan. Itu happy ketika tunjangan profesi gurunya telah kami dapatkan gitu sesuai hak yang seharusnya gitu. Itu guru honorer kan banyak sekali dong, Banyak. di Jawa Barat. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat? Nah, prihatinnya banyak di guru-guru honorer yang belum bersertifikat pendidik di sekolah negeri itu. Lebih banyak yang belum bersertifikat pendidik. Karena memang prosesnya juga yang cukup panjang gitu. Kang Rizky, apakah nggak takut dianggap diskriminatif? Hanya menjadi ketua forum guru sekolah negeri saja, sementara sekolah swasta jauh lebih banyak. Ya, sebetulnya itu juga mungkin karena kami keterikatan antara siapa kewenangan dalam kewenangan pemerintahnya, karena kan ada yang lembaga dalam pemerintah, kewenangan pemerintah daerah, ada yang lembaga yang kewenangannya masyarakat gitu atau yayasan gitu. Ya kita mungkin berjuangannya di dalam instansi pemerintahnya gitu.
ya kami juga tetap bekerja sama dengan guru-guru yang ada di swasta. Bagaimana cara mengkolaborasikannya atau mensinergikannya antara gitu ya, antara kegiatan-kegiatan guru bersertifikat di sekolah negeri dengan guru bersertifikat di sekolah swasta untuk membuat program pemerintah menjadi bermanfaat untuk para guru? Ya tentunya karena kan intinya kita ingin menciptakan guru-guru yang profesional gitu ya. Pada dasarnya tidak melihat di negeri dan swasta. Namun ada hal yang perlu kita perjuangkan yang di sekolah negeri, tapi tidak memutus silaturahim dengan guru-guru honorer yang swasta juga. Tetap semuanya juga mendapatkan kesempatan gitu ya untuk mengembangkan kompetensi dan juga untuk mengikut sertakan di program P3K ini gitu. Nah, Kang Rizky, bentar lagi kan kita di 2030 akan ada bonus demografi. Tapi sebentar lagi juga katanya di 2022 akan terjadi besar-besaran defisit guru ya, kurang lebih sekitar 1.300.000-an ya gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk kepentingan itu, mengantisipasi itu? Betul, dalam mengantisipasi seperti itu kan ini namanya dalam kondisi darurat. Semestinya pemerintah pusat atau pemerintah daerah sudah berkewajiban dalam kondisi darurat itu mempersiapkan guru-guru pengganti. Penggantinya gurunya itu ya kami, guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri, baik atau di swasta gitu. Tetapi kami terganjal atas kesejahteraan, dari status kepegawaian saja kami tidak termasuk dalam pegawai pemerintah, sehingga ya yang terjadi ya seperti kesejahteraannya masih belum memenuhi secara standar dan sebagainya, banyak sekali masalah kompleksitasnya. Nah, oke. Ada satu hal yang saya lihat bahwa ini menjadi terkait dengan pekerjaannya Gus Ahad, yang itu nasib guru honorer gitu, mau masuk jadi ASN susah, mau jadi P3K juga lama gitu ya, sekolah dinas tidak ada gitu, penderitaannya panjang banget gitu ya. Nah, kita kan tanya ke wakil kita di DPR, kerja apa sih untuk kepentingan teman-teman yang guru honorer gitu ya nantinya ya. Kira-kira demikian. Oleh karena itu saya pikir akan Gus Ahad akan mencoba membahas itu, mudah-mudahan menjadi bagian penting untuk sumbangsi kepada teman-teman yang honorer. Lanjutkan saja dulu ke Gus Ahad. Silakan Gus. Iya. Atau nuhun nih Pak Kapten, Kapten Subarsah yang saya ingatkan, Sampurasun. Ampes. Saya ini tahun ke-7 saya di Dewan dan saya 5 tahun menekuni Komisi 5 yang langsung terkait dengan pendidikan ya. Nah, satu faktor yang paling berat dalam dunia pendidikan kita adalah SDM. SDM utamanya adalah guru, ada juga kepala sekolah, ada pengawas gitu ya, ada tenaga pendidikan ya, laboran, TU dan lain-lain. Nah, ketika bicara ini intinya di guru, karena guru ini paling banyak. Kita punya ada jumlah guru yang ada itu sekarang honorernya itu ada kebutuhannya 32.800 ya. Jadi sementara yang existingnya PNS, CPNS, P3K dan lain-lain itu 22 ribuan lebih gitu. Jadi masih kurangnya banyak sekali. Terus kemudian guru honorer ini ada macam-macam. Kalau sebut yang guru honorer yang paling makmur adalah guru honorer sekolah negeri yang bersertifikat. Supaya Gus Ahad tidak langsung ke kesejahteraan, kita ngopi dulu sebentar. Siap, gitu ya. Ngopi dulu sebentar. Walaupun musibah demi musibah silih berganti, banjir dan longsor di mana-mana, korupsi semakin miris, harga diri turun drastis, namun negeri ini harus tetap kuat. Sungai boleh mengering, air laut boleh surut, tapi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah perjuangan panjang dan tak berjangka. Cita para pendiri negeri biarlah lahir. Hidangkan di atas prasada Nusa, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera. Mari kita lawan korupsi, mari kita lawan corona.
Mari kita rame-rame untuk divaksin. Vaksin adalah kebutuhan kita. Vaksin adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Ayo bangkit, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kita lanjutkan perbincangan kita yang hangat bersama Ngopi Pas, Pas di Pas. Nah, saya ingin mendapat gambaran. Ada grand design nggak sih dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota tentang nasib guru honor ini? Ya, secara ringkas, kalau satu kata yang untuk ini, ruwet. Permasalahan untuk mengatasi guru honorer ini ruwet gitu ya. Karena kita berhadapan dengan prosedur-prosedur yang panjang dan cukup ruwet gitu ya. Ini bagi kami di Dewan yang tidak terbiasa dengan birokrasi, ini juga lebih ruwet lagi gitu ya. Bagi gurunya, guru honorer apalagi yang bukan, yang statusnya masih lain-lain gitu ya, lebih bermasalah lagi seolah-olah menghadapi tembok besar gitu ya. Ini nggak tahu jalan keluarnya mana. Gus, Ya. ruwet tidak berarti tidak mungkin. Ya, makanya. Memungkinkan, pasti ada peta-peta tertentu yang dilaksanakan. Betul. Gimana sih kondisi objektifnya? Ya, Gus. saya sampaikan beberapa angka ini ya. Jumlah guru honorer yang ada di Jawa Barat ya, bukan guru PNS ya, 32.819 orang. Gitu. Dihitung-hitung, rekomendasi kebutuhan itu 45.000 guru honorer. Sementara rekomendasi kebutuhan guru ya 45.000 ASN-nya gitu ya. Sementara jumlah existing-nya yang sudah ada yang PNS, CPNS, P3K sekarang ini 22.000. Jadi masih ada 23.000 pos untuk diperebutkan oleh 32.800 guru. Nah, ini nanti akan terjadi proses kompetisi yang tanda petik secara faktual nggak adil gitu, karena beda antara guru honorer yang sudah sepuh dengan guru honorer yang fresh grade gitu ya. Dengan guru honorer, apalagi guru honorer yang paling makmur, yang paling hebat, guru honorer yang sekarang sudah dapat sertifikat, mereka sudah punya sertifikat pendidik. Nanti itu kita dalami. Jadi memang ini permasalahannya banyak karena beragam dalam aspek status kepegawaian, beragam dalam aspek bagaimana kondisi di daerah rural dengan daerah urban itu berbeda gitu ya. Beragam juga di aspek utara sama selatan, atau di sekitar ya di utara banyak sekali, di selatan jarang sekali. Nah, ini ada disparitas ya, jomplang-jomplang ini yang membuat ketika dibuat sebuah peraturan yang se-Jawa Barat itu di satu daerah akan susah, di satu segmen akan susah, di segmen lain mudah. Nah, ini menemukannya harus cerdas ini. Kan ada anggota dewan tuh kumpulan orang-orang cerdas, bukan hanya regulatif yang harus kita lakukan. Barangkali ada diskresi-diskresi yang bisa dilakukan kepada saudara-saudara kita yang jadi guru honorer, yang penderitaannya sudah begitu panjang. Nah, di depan ada kekurangan. Kenapa tidak itu mendapat prioritas gitu ya? Ya, ini yang jadi keluhan yang sering nyampe ke kami. Jadi kalau sudah guru honorer datang itu, kami sudah siap nangis aja gitu ya. Nah, luar biasa gitu, sangat-sangat menyentuh hati. Jadi ada kasus gini, ini Pak Kapten, bahwa ada yang ketika kemarin juga apalagi tes untuk P3K ya, itu ada yang saking nggak pernah menghadapi komputer itu nggak bisa, udah mati gaya, udah blank. Ada yang kemudian jadi pingsan gitu ya, karena sudah nggak siap dengan prosedur tes gitu ya. Sementara ada juga ini beberapa angin surga, kalau saya sebut beberapa angin surga karena berkali-kali Presiden pernah menyampaikan akan ada rekrutmen 1 juta guru untuk jadi ASN ya, bisa PNS, bisa P3K. Faktanya sampai sekarang yang ada itu baru yang daftar 700.000 aja sudah banyak yang tidak lulus gitu ya. Guru-guru honorer yang
itu datang ke kami, tolong dong ada semacam diskresi. Kalau diskresinya dari presiden kan beliau puncak pimpinan dari bangsa ini gitu ya, kepala negara kita. Agar udah kalau yang butuhnya 1 juta, ada lowongan 1 juta, yang daftar 700, masukin aja 700.000, kan mudah gitu ya. Tapi ternyata dalam prosesnya itu tidak ada realisasinya gitu ya, Gus, sampai detik ini. Ada kesan gini Gus, bahwa prosedur itu atau persyaratan itu menjadi algojo untuk menghadang karirnya para guru honorer gitu, baik negeri maupun swasta. Padahal dia sudah mengabdi dengan hati, mencerdaskan anak begitu banyak, dengan diuji dengan kualitas pandemi begini berat. Mereka tidak melarikan diri. Nah, apakah kita juga tidak berpikir untuk kepentingan itu? Ya. Gimana Gus, pandangan Gus? Jadi inilah yang terjadi, bagaimana secara faktual apresiasi terhadap pengabdian ya, yang ini tidak bisa dinilai dengan dengan uang ya, dengan materi, ternyata dalam prakteknya tidak didapatkan. Kami melihat ya, sebagai orang daerah, tanpa harus berbicara pribadi ataupun politiknya gitu ya, karena pengambil keputusan ini belum merasakan Bentar Gus. manis pecutnya itu. Kita ingin tahu supaya dapat merasakan semuanya, kita nikmati dulu kopi pasnya. Siap. Siap. Itu nun. Bismillah.
Masih bersama Ngopi Pas, Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan. Kita lanjutkan Kang tadi untuk bagaimana merasakan, menikmati, baik itu hal yang dipersiapkan, masih menjadi problematik, sudah menjadi keputusan, atau apapun yang berkaitan dengan pekerjaan Dewan. Lanjutkan oleh Gus, silakan. Faktor terbesar gitu ya, pucuk pimpinan kita dalam kebijakan pendidikan ini adalah orang yang tanda petik pengalaman dan perasaan terkait dengan guru, terutama guru honorernya belum cukup mumpuni begitu ya. Sehingga peraturan-peraturan ketika feeling itu tidak ada adalah benar-benar peraturan-peraturan teknis yang akhirnya terasakan oleh guru sebagai beban yang sangat berat begitu. Ini koreksi ya. Jadi perlu ada semacam penyeimbang. Ini bisa harus dilakukan oleh DPR RI, Komisi 10 misalnya, oleh organisasi profesi, atau juga oleh masyarakat ya, dalam kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya ini adalah Pak Rizky dan teman-teman nih, kelompok masyarakat, agar apresiasi atau penyeimbangan terhadap keberpihakan terkait guru honorer ini jadi lebih baik gitu ya. Ini untuk skala nasional. Di skala provinsi, ya kami di sini wilayah kerja kami, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, itu sesungguhnya dengan pemetaan yang sudah tadi saya sampaikan di awal, ada 32.800, ada sebenarnya jalan singkat yang ini akan langsung terasa imbasnya. Yaitu adanya keberanian guru dari gubernur untuk menerbitkan payung hukum berupa SK, pengangkatan sertifikasi jabatan. Sertifikasi jabatan ini idaman para guru ya, betul ya? Dengan itu akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Berapa naiknya ini Pak Rizky? 1,5 juta. 1.500.000 per bulan. Ditambahkan dalam gaji dan tunjangan mereka gitu ya. Gus, Gubernur sudah melakukan belum sekarang? Nah, baru sedikit. Baru melakukan sedikit? Ya, kalau saya sebut sedikit, karena ini ada 32.800. Angkatan pertama tahun lalu ada 1.600-an Yang diangkat? yang diangkat. Bahagia sekali dilakukan di gedung sate, di gedung Pakuan, sujud syukur semuanya, Pak Rizky dan teman-teman. Angkatan kedua tahun ini 450 ya, 450. Diangkat juga? Diangkat juga, jadi sekarang udah 2.000. Angkatan yang akan dilakukan tahun ini juga berikutnya 900 yang sedang PPG. 900 sedang dalam proses PPG-nya, pendidikan gurunya gitu ya. Artinya ini baru ada belum 3.000. Berapa persen kira-kira dari kebutuhan Belum yang sudah? ini Baru 10%. belum 10% Belum, gitu ya. masih kecil ya? Ya 32.800 baru 3.000 gitu. Masih kurangnya 29.000 lebih. Nah, ini kan PR. Nah, kami mendorong karena ini sebetulnya semua dalam kewenangan gubernur agar proses ini dilakukan proses-proses akselerasi pemudahan sehingga sebanyak mungkin sedikit demi sedikit guru-guru itu kesehatannya meningkat gitu. Ini akan meredakan banyak hal, menyemangati, memotivasi yang luar biasa gitu ya. Ini yang sangat saya rekomendasikan ya kepada jajaran gubernur dan pembantu-pembantu beliau di sektor pendidikan. Nah, kemudian ada pesan khusus nggak ke Pak Gubernur untuk kepentingan percepatannya? Selain tadi secara normal menggunakan regulatif dan sudah berjalan dengan sistem yang tadi agak lambat gitu ya. Iya. Kira-kira pesannya khususnya apa? Iya. Kuota pusat. Pesannya tambah kuotanya. Gitu aja. Jawa Barat ini kaya ya, apapun yang disebut sedang kesulitan keuangan masih kaya, masih banyak gitu ya. Nah, tadi pesan khusus untuk Pak Gubernur. Ya. Sekarang pesan khusus untuk guru honorer. Kira-kira apa dari Dewan nih? Pesan khusus Tipsnya? ya. Pertama saya sampaikan, sesungguhnya hati semua masyarakat bersama para guru honorer. Saya selama saya sekolah sejak SD sampai SMA, saya nggak pernah tahu guru saya mana yang PNS, mana yang honorer. Tapi nggak peduli. Tapi jadi yang perasaan dari customer ya, saya sebagai siswa kan customer dulu ya. Kita semua juga gitu. Jadi adalah sangat miris ternyata dari guru-guru itu ada yang statusnya sudah stabil, ada yang statusnya masih hitam putih ya. Jadi kalau para guru tadi dibuat mereka itu tenang dengan kepastian adanya remunerasi yang baik, dibuat mereka itu tenang bahwa akan ada kenaikan kesejahteraan, maka mereka akan jadi tenang dan tampil sangat-sangat prima di depan siswa. Inilah yang disebut akan menghasilkan peningkatan
kualitas pendidikan, karena pendidikan kuncinya di kelas. Ya, Kunci tokoh kuncinya guru itu. ya, ya. Itu. Ya, terima kasih Gus. Saya melihat bahwa perjuangan Gus dan teman-teman untuk saudara-saudara kita dari guru honorer sudah begitu cukup lengkap. Tinggal persoalannya sekarang di tingkat realitasnya, ya, di tingkat kuantitasnya, di tingkat kesempatannya yang lebih luas. Terima kasih Ya, mewakili guru-guru honorer. Tapi saya ingin tanyakan juga ke Rizky. Jangan-jangan ini hanya konsep saja yang disampaikan, hanya sesuatu yang sangat batas minimal untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan merupakan grand design yang besar untuk menyelesaikan masalah bangsa ini yang secara lebih besar. Bagaimana pandangan Kak Rizky dan pesan apa yang disampaikan kepada Kang Gus? Ya, baik. Untuk kesejahteraan guru honorer ya kami sering menyampaikan keluh kesah bersama DPRD, kemudian menyampaikannya juga kepada Dinas Pendidikan. Ya alhamdulillah apa yang disampaikan beliau Pak Gus Ahad betul realisasinya demikian, dan memang ini juga sedikit menambah kesejahteraan guru, namun masih ada PR besar di depan untuk segera ditangani gitu, karena ini menyangkut tugas keprofesionalan guru secara hak dalam undang-undang guru dan dosen. Guru itu wajib memiliki penghasilan di atas kebutuhan minimum gitu, dan perlindungan kesejahteraan sosial, tentunya juga dengan pengembangan kompetensi nanti mungkin dari daerah. Semestinya nanti kerjasama dengan Kemendikbudristek, daerah punya anggaran berapa untuk meningkatkan menambah sertifikasi gurunya, dan nanti meminta ke pusat juga untuk memberikan kuota sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian pola sertifikasinya perlu dirubah yang lebih cepat dalam darurat kualifikasi untuk memenuhi kualifikasi guru. Ya. Gitu Pak. Terima kasih Kang Rizky. Ini membuktikan bahwa teman-teman guru honorer melalui Kang Rizky disampaikan ada harmonisasi dengan Gus Ahad dari Dewan, yang kita sama-sama menyadari bahwa SDM ke depan, terutama dalam rangka menyongsong bonus demografi di 2030, sekalipun ada defisit guru 1,3 juta di 2022, tetap akan kita perjuangkan bersama. Jangan lupa yang namanya pendidikan itu adalah pintu gerbang untuk menyongsong peradaban yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Masih bersama Kopi Pas. Kita akan terus berjuang, terus bergerak, terus melakukan suatu diskusi untuk pencerdasan kita bersama. Kita ketemu dalam pertemuan berikutnya di Ngopi Pas, benar-benar pas.